Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Kali ini kita perjumpaan di episode yang kedua tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Kita masih membahas tentang materi Al-Alim nih. Sebelum kita membahas materi Al-Alim, kita berdoa dulu yuk teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi, dengan doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semesta mengijabah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapatkan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di podcast episode yang kedua ini Bu Maliha masih akan memberikan kisah teladan yang harus kalian dengarkan. Dan pasti kalian akan mendapatkan hikmah dan juga manfaat dari kisah yang Bu Maliha sampaikan ini. Kali ini Bu Maliha akan memberikan kisah teladan tentang Abdullah ibnu Abbas. Kalian tahu siapa itu Abdullah ibnu Abbas? Yuk kita kenalan dengan Abdullah ibnu Abbas ini ya. Oke, Abdullah ibnu Abbas ini merupakan putra dari paman Rasulullah yang bernama siapa? Iya, Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Ibnu Abbas ini sejak kecil memang gemar sekali menuntut ilmu. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas nih. Doanya seperti ini: Ya Allah, berikanlah ia pengertian dalam bidang agama dan berilah ia pengetahuan takwil atau tafsir. Nah, mendapatkan keberkahan doa Rasulullah inilah akhirnya Ibnu Abbas pun dikenal sebagai seorang ahli tafsir. Selain itu, Ibnu Abbas juga banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang terbanyak kelima, beliau meriwayatkan hadis terbanyak kelima setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kesungguhan belajar dari Ibnu Abbas ini ternyata tidak kendur teman-teman semuanya. Ia terus menimba ilmu dari para sahabat yang masih hidup. Seperti suatu saat beliau pernah mendatangi sahabat di waktu siang. Untuk apa? Untuk mendengar hadis darinya. Namun ternyata sahabat tersebut sedang beristirahat ketika Ibnu Abbas sampai di kediamannya. Ibnu Abbas lalu menunggu di depan pintu hingga Ibnu Abbas ini ketiduran dan kemudian mukanya terkena debu. Karena di depan pintu banyak sekali debu yang berhamburan, sehingga Ibnu Abbas ini terkena debu dari debu yang berhamburan. Ketika sahabat tersebut membuka pintu, beliau terperanjat nih mengetahui kehadiran Ibnu Abbas yang sudah berada di depan rumah. Lalu dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuat engkau datang? Mengapa engkau tidak mengutus salah seorang agar aku mendatangimu?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, akulah yang lebih berhak mendatangimu. Telah sampai hadis kepadaku darimu bahwa engkau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ingin mendengar langsung darimu." Nah teman-teman semuanya, dari kisah tersebut ini menandakan nih bahwasanya Ibnu Abbas ini sangat giat sekali dalam menuntut ilmu. Meskipun beliau dari kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak menggunakan kekerabatan dari Rasulullah, hubungan kekerabatan dari Rasulullah ini untuk bersantai-santai, untuk bisa mengharapkan ilmu itu datang sendiri kepadanya. Tidak, tetapi Ibnu Abbas ini justru memiliki semangat nih untuk mencari dan menuntut ilmu, bahkan mendatangi sang guru. Nah, dari kisah Ibnu Abbas ini mengisyaratkan pesan bahwasanya ia tak mau diperlakukan istimewa juga ya ketika menuntut ilmu, meskipun dia adalah sepupu dari Rasulullah. Menurut beliau, ini guru harus didatangi, bukan sebaliknya, guru yang mendatangi muridnya. Ilmu itu yang seharusnya didatangi, bukan mendatangi.
Nah, kisah tersebut bisa kita jadikan motivasi untuk terus giat belajar dalam menuntut ilmu ya. Nah, kira-kira selama ini kalian sering kali didatangi guru ataukah kalian yang mendatangi guru kalian nih? Nah, kita harus mencontoh nih dari Ibnu Abbas. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita juga harus mau berusaha untuk mendatangi sang guru, untuk belajar, bukan dioyak-oyak bapak ibu guru, kemudian harus dijemput di rumah untuk belajar. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Dan perlu kita ketahui teman-teman semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh kita untuk terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kita mampu mengetahui ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, karena kita sebagai manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata sudah dibekali yang namanya akal. Nah, akal fungsinya untuk apa? Ya jelas fungsinya untuk berpikir. Maka dari itu ketika kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita harus manfaatkan betul. Kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita gunakan untuk mencari, mengetahui, menggali informasi tentang seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya tentu saja. Teman-teman semuanya, ilmu ini adalah cahaya atau pelita bagi manusia. Tanpa ilmu, tidak ada yang namanya peradaban. Banyak sekali hadis mencari ilmu yang bisa kita jadikan pegangan bagi setiap muslim untuk terus belajar dan sebagai motivasi belajar kita nih, lantaran sangat besar keutamaannya orang-orang yang berilmu. Seperti dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ dijelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mencari ilmu, ini ternyata anjuran menuntut ilmu ini dianjurkan mulai dari sejak lahir hingga akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Bahwasanya tuntutlah ilmu dari buayan atau dari kita kecil dari lahir hingga kita ke liang lahat atau meninggal dunia. Jadi tidak ada batasannya. Ketika kalian sudah berumur 40 tahun, bukan berarti kalian harus stop, berhenti untuk menuntut ilmu, bukan. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk hidup, itu artinya kita harus manfaatkan betul waktu kita untuk mencari dan menuntut ilmu. Ada juga nih hadis yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, pastinya kalian sering mendengarnya ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, ini artinya menuntut ilmu ini merupakan sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita akal, alangkah baiknya kita gunakan, kita manfaatkan untuk mencari dan menuntut ilmu. Teman-teman semuanya, tidak hanya kita mempelajari Al-Alim saja ya. Setelah mempelajari Al-Alim, ini ada beberapa perilaku nih yang dapat kita amalkan sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim. Nah, di antaranya nih kalian bisa mengamalkan yang pertama, yaitu tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Jadi bagi kalian yang masih malas-malesan, yang masih harus dikejar-kejar bapak ibu guru untuk menuntut ilmu, dikejar-kejar oleh orang tua untuk menuntut ilmu, kemudian belajar, ini harus kita hapus. Kita tidak boleh bermalas-malasan ya. Karena ingat tadi, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia. Di sini mengisyaratkan teman-teman semuanya bahwasanya kita tidak hanya mencari ilmu pengetahuan untuk di dunia saja, tetapi kita juga harus mencari ilmu agama sebagai bekal apa? Sebagai bekal kita ketika kita kemudian di kemudian hari harus dipanggil Allah dan harus kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama ini kita bisa belajar banyak hal, mempersiapkan kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat.
Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan teman-teman semuanya, bahwasanya sampaikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi ketika kalian sudah menuntut ilmu, sudah mencari ilmu, sudah menguasai ilmu pengetahuan, yang harus kita lakukan sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, ini kita harus mengamalkan apa yang kita dapatkan dan juga menyampaikan ke orang-orang yang lebih luas lagi berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita kuasai. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mengimani Allah yang Al-Alim ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, jadi apapun itu kita harus melakukan dan juga melaksanakan kebaikan. Dan yang terakhir ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ini adalah kita tidak boleh nih bersikap sombong atau tinggi hati ketika kita sudah berilmu, sudah pandai, sudah pintar. Ini kita tidak boleh tinggi hati atau sombong. Nah, perumpamaan jadilah seperti padi. Nah, padi itu kan semakin berisi dia tidak semakin meninggi, tetapi dia semakin merunduk. Oleh karena itu ketika kita sudah pandai, sudah menjadi ahli dalam ilmu pengetahuan, kita harus tetap rendah hati atau tidak sombong. Oke teman-teman semuanya, bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu esok saya datang kembali. Oke, ditunggu podcast selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari Bu Maliha. Silahkan ikuti Bu Maliha terus untuk mendengarkan update podcast Bu Maliha di episode-episode berikutnya. Semoga apa yang Bu Maliha sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bu Maliha akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.